Fantastis! Ruben Onsu kembali membongkar fakta terbaru biaya isi rumah, termasuk furnitur yang selama ini ditemapati Sarwendah dan anak-anak mencapai miliaran rupiah. Aksi bongkar-bongkar tersebut lagi-lagi dilakukan Ruben Onsu lantaran pihaknya merasa tersentil oleh pernyataan Sarwendah dalam salah satu video yang seakan-akan Ruben Onsu hanya menanggung sebagian kecil dari biaya furnitur rumah yang ditempati Sarwendah dan anak-anak selama ini. Pihak Ruben Onsu melalui Minola Sebayang pun mengungkap rincian-rincian yang dibayarkan Ruben di luar biaya renovasi rumah, uang beli rumah, dan uang beli tanah. Pihak Ruben mengungkap besaran biaya lift, biaya pendingin ruangan atau AC, dan biaya furnitur saja yang menyentuh angka 3 miliaran rupiah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memanas prahara antara Ruben Onsu versus Sarwendatan. Setelah pihak Ruben Onsu membongkar bukti transfer untuk biaya renovasi rumah, uang beli rumah dan beli tanah, kali ini Ruben Onsu lagi-lagi membongkar fakta baru, yaitu terkait harga perabotan rumah yang ditempati Sarwendah dan anak-anaknya selama ini. Hal ini dilakukan Ruben Onsu lantaran pihaknya diduga merasa tersentil oleh pernyataan Sarwendah dalam salah satu podcast yang seakan-akan Ruben Onsu hanya membayar sebagian kecil untuk seluruh isi rumah, termasuk furniturnya. Melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang kemarin pihak Ruben Onsu mengungkap berapa biaya untuk isi rumah yang ditanggung Ruben Onsu. Ini mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwendah begini-begini, gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, karena ayahnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya dari awal isi rumah. Jadi dia katakan furnitur semuanya siapa? Aku. Oke, kita bicara fakta sekarang. Ya. Jadi lift di rumah Cilanda itu, jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya, ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya, teman-teman, ya, ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku, tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih, ini 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer, yang bayar Ruben. Oh, lift itu kan bukan isian. Kita lihat isian rumahnya itu, ya, mulai dari pendingin rumah atau AC, ya. AC itu yang bayar ada juga perannya Ruben, ya, atau jangan-jangan Ruben semua itu yang bayarin AC-nya itu, nilainya totalnya 400 juta, ya. 3 kali pembayaran. Nih ada nih AC, ya, 200. Kemudian berikutnya 100 dan 100. Totalnya berapa? 400 juta untuk AC, ya. Jadi di luar uang renovasi, uang beli rumah dan tanah, ya, uang lift 504 juta, tambah uang AC 400 juta. Yang isian yang kami maksud itu adalah furniture.
kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. Furniture 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Ya. Dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan, tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Jadi kalau dibilang misalnya, kita nggak keberatan, tapi jangan ini menjadikan satu alat untuk selalu memojokkan Ruben. Jangan kita playing victim. Kasihan Ruben. Selain itu, terkait nafkah anak sebesar 75 juta rupiah, diungkapkan bahwa hal itu tidak diatur dalam Akta 39 yang disepakati pasca perceraian, tetapi selalu dibayarkan oleh Ruben Onsu. Perihal uang nafkah anak di mana Ruben sejak Januari 2026 sudah tidak lagi dikirim oleh Ruben, lantaran ia hanya ingin kejelasan dan berdiskusi dengan Sarwendah soal berapa total biaya nafkah per anak. Bukan hanya itu. Sejak awal tahun 2026, Sarwendah tidak lagi memberikan perincian terkait besaran nafkah anak, sehingga Ruben Onsu pun menunda mengirimkan uang nafkah anak kepada Sarwendah. Orang-orang berpikir, kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan 75 juta, bayar dong. Kalau sudah disepakati di Akta 39 juta, bayar. Nggak ada diatur di putusan pengadilan maupun di Akta 39. Ini buatan S. Tapi dibayarkan oleh Ruben. Tapi ditanyakan, untuk apa dia yang 75 juta itu? Nggak pernah disampaikan. Ya ini, anak 3 pokok. Ini nggak ada di putusan pengadilan. Ini nggak ada di Akta 39. Baru sekarang kami bersuara tentang hal itu. Nah, totalnya lihat tuh, 236. Di Oktober, di November, yang 75 jutanya tetap, tapi berubah-berubah jadi 188. Kan bukan begini uang nafkah dan biaya pendidikan anak. Di mana-mana dalam putusan perceraian, dia fix. 20 jutakah sebulan, 50 jutakah sebulan. Kita nggak diatur dengan fix, maka diatur, disampaikan dan didiskusikan. Diskusinya nggak pernah ada. Dari dulu, dari mulai awal perkawinan sampai tahun 2025, itu apa namanya? Bukan nafkah. Pihak Ruben Onsu melalui Minola, Sebayang juga menjelaskan terkait terlontarnya pernyataan soal biaya renovasi rumah. Karena dipicu oleh video Sarwendah yang mengatakan biaya rumah dibayarkan Sarwendah dan almarhum papinya, serta seolah-olah bagian yang dibayarkan Ruben adalah sebagian kecil saja. Ruben tidak ingin pernyataan itu menjadi jejak digital bagi sang anak nanti, sehingga menilai Ruben sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah pihak Ruben membongkar semua kebenarannya. Dan ia memohon maaf kalau aksi mereka mengungkap kebenaran bisa menyakiti hati pihak lain. Dibilang ada uang ayahnya, berarti seolah uang ayahnya itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih jadi rumah tua juga adalah Ruben Onsu. Tapi dia sudah ngomong kemana-mana tentang hal itu. Gitu. Jadi kita diam selama ini. Tapi ketika netizen atau pihak-pihak yang tidak menyukai Ruben itu memberikan serangan-serangan yang tidak pada porsinya, ya kita kan harus keluar. Jangan sampai ini menjadi jejak digital yang anak-anak berpikir memang Ruben itu yang memang ingin di framing menjadi orang yang tak bertanggung jawab dan segala macam, bukan hanya di masyarakat tapi juga di anak-anak, itu terlaksana. Makanya kita sampaikan kebenaran ini. Makanya saya mohon maaf sebelumnya jika ada orang yang tersakiti dengan kebenaran yang kami ungkapkan. Di sisi lain, Sarwendah Tan pun menangis ketika menjelaskan alasan pindah ke rumah baru. Lantas, apa yang membuat Sarwendah merasa tidak nyaman tinggal di rumah lama hingga memutuskan pindah?
Sebelum digelarnya sidang mediasi perdana dengan Ruben Onsu 2 hari lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarwendah Tan yang hadir langsung di pengadilan didampingi kuasa hukumnya menanggapi pertanyaan awak media. Tangis Sarwendah tiba-tiba pecah sebelum ia bertemu Ruben Onsu di ruang mediasi. Sarwendah menangis ketika ia menceritakan suka duka perjuangannya sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak perempuan, di mana ia sebagai seorang ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sarwendah tidak ingin ketika anak-anaknya sudah besar nanti mereka melihat prahara seperti ini lagi. Karena itu, Sarwendah mengaku dirinya selama ini menafkahi secara mandiri atas anak-anaknya. Ia juga berusaha menempatkan anak-anaknya tinggal di rumah yang nyaman, yang tidak diobok-obok oleh orang lain karena tersangkut masalah utang. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak. Tak hanya itu, Sarwendah sudah ikhlas untuk pindah dari rumah tersebut agar ia bisa menemukan tempat yang lebih tenang dan juga bisa menghadirkan kedamaian untuk anak-anaknya. Sarwendah juga mengungkapkan adanya rasa tidak aman yang menyelimuti dirinya dan anak-anaknya karena rumah dari Gonogini dengan Ruben Onsu tersebut didatangi debt collector sebanyak 5 orang pada tanggal 11 Juli 2026 jam 21:45 sebagaimana terekam dalam CCTV rumah tersebut. Diungkapkan pihak Sarwendah bahwa rumah yang mereka tempati selama ini sudah ada surat dari bank dan mereka sudah mendapat informasi bahwa rumah tersebut tengah dalam proses hendak dilelang. Ini ketrigger pas masih ada Yeye jadi terungkit-ungkit ya Bun, belum lama juga ya. Yeye kan baru setahun ya, mungkin itu jadi tadi bikin Bunda akhirnya nggak bisa narik mata nih Bun. Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini, kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak. Jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Juga kepada kuasa hukum RO bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita. Ya, jadi gini, nanti kita sebenarnya mau jelaskan secara detail. Ya, ini kan sekarang posisinya kita lagi menunggu terkait mediasi soal anak ya. Tapi kalau teman-teman wartawan menanyakan itu, kita tampung dulu ya, nanti setelah mediasi kita akan jelaskan. Prinsipnya bahwa rumah itu membuat anak-anak dan Bu Endah tidak nyaman dengan pemberitaan satu. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Di tanggal berapa ya di kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya. Lebih kurang ada 5 orang. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya.
debt collector menagih apa ya Bang? Kalau boleh dijelaskan Bang. Ya, kami nggak bisa sampaikan Kami nanti. belum bisa sampaikan di sini. Yang pasti ada pihak-pihak lain lah yang terus mencari orang lain yang nggak ada lagi di rumah itu gitu. Ya, tapi saya nggak bisa sampaikan siapa karena nanti kami dipikir kami menyudutkan satu pihak. Di sisi lain, Sarwenda ungkap mediasi pertama dengan Ruben Onsu belum ada kesepakatan. Lantas, proses mediasi akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua hingga menemukan kesepakatan. Mantan pasangan Sarwenda Tan dan Ruben Onsu telah bertemu secara langsung di sidang mediasi perdana 2 hari lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya ditengahi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai sidang mediasi tersebut, Sarwenda Tan mengungkap bahwa belum ada kesepakatan yang terjadi antara dirinya dengan Ruben Onsu. Namun, komunikasi yang terjadi antara Ruben dan Sarwenda saat sidang mediasi diakui kuasa hukum Sarwenda berlangsung dengan baik. Selain itu, Sarwenda juga meminta doa agar semua prosesnya ke depan bisa berjalan dengan lancar. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Gini, kita mohon waktu karena memang ini masih proses mediasi. Tadi juga kami sudah sepakat bahwa kami tidak akan lagi memberitahukan apa yang terjadi di dalam karena memang itu ada hakim mediator juga. Ya, kita harus saling menjaga, tidak mau mendahului, tidak mau akhirnya proses mediasi ini menjadi akhirnya jauh dari kata sepakat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.